4 BKSDA wilayah Madura Pak ya, yang membidani mungkin akan lebih banyak nanti ngobrolin tentang bagaimana sih keterancaman kakak tua. Dan pastinya mas-mas senior sekelas mungkin Pak Poh dari SSI ataupun Mas Agus Wiono sudah sangat paham dengan Pak Supena. Beliau pindah dari BKSDA bidang 3 dari Ijen ya kalau tidak salah, dulu dari Ijen kemudian sekarang di Madura. Kemudian yang kedua sebelah Pak Supena adalah Mas Agus Wiono. Diberikan tepuk tangan yang meriah untuk Mas Agus Wiono. Lestari. Maka seniornya ini adalah Direktur EJEF, East Java Ecotourism Forum, sebuah organisasi yang sangat giat menggerakkan ekowisata, terutama ekowisata yang berkaitan dengan upaya-upaya pelestarian. Dan beliau adalah, mungkin barangkali ada junior-junior yang sudah dari sini, dari Unesa Surabaya. Dan saya mengenal beliau sebagai guru saya di Meru Betiri Service Camp, yang saat ini saya harus satu panggung, kalau orang pondokan bilang itu melama rasanya. Tapi karena saya host, jadi beliau tetap yang paling lebih saya hormati. Yang kedua adalah Mas Ijang. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Ijang. Mas Alang ya, Mas Alang, Mas Ijang yang di depan, sorry salah saya, wajahnya mirip saya. Mas Alang, tepuk tangan yang meriah untuk Mas Alang. Beliau ini adalah ketua Pok Darwis. Pok Darwisnya namanya keren loh, BK Island. Wes, wong Madura pelosok namanya keren, BK Island. Tapi luar biasa, dia adalah tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang sedang berupaya keras mengarus utamakan keberadaan kakak tua melalui kegiatan ekowisata. Dan yang paling ujung adalah Daim Usman. Berikan tepuk tangan yang meriah Daim Usman. Saya menamakannya adalah Local Keeper of Kokatu, atau penjaga kakak tua lokal. Karena sebetulnya saya pernah mendengar, saya baca dari majalahnya BKSDA kalau tidak salah. Apa namanya itu Pak, majalah BKSDA itu, yang menceritakan bagaimana Pak Usman itu dulu mau berangkat ke Malaysia, tiba-tiba balik ya Pak ya, tiba-tiba balik dan ya udah balik untuk bisa berbakti kepada desanya dengan waktu itu penghasilan yang tidak pasti juga dengan penghasilan yang tidak pasti. Dan sebetulnya sudah mau berangkat jadi TKI ke Malaysia. Dan Pak Usman ini di antara masyarakat Masakapi yang sangat paham bagaimana di mana pohon sarang, di mana pohon pakan, di mana pohon tidur kakak tua itu beliau sangat paham sekali. Saudara sekalian, mungkin sebagai introduksi bisa saya jelaskan bahwa kakak tua masa kambing ini adalah salah satu di antara spesies satwa yang dilindungi. Menurut IUCN adalah termasuk dari critical, kemudian PP 799 termasuk satwa yang dilindungi. Kenapa saya berupaya menghadirkan di sini? Karena yang pertama alasan saya adalah masa kambing itu adalah berbeda dengan kawasan konservasi yang lain. Undang-Undang 590 itu kan menyatakan kawasan konservasi itu ada kawasan perlindungan alam, kawasan suaka alam. Nah, kakak tua masa kambing ini hidup di area pemukiman warga, area pertanian warga, sehingga kalau pohon randunya ditebang, kita tidak ada masalah. Pak Mas Alang mau menebang pohonnya boleh, Pak Usman mau menebang pohon kelapanya sah-sah saja karena dia miliknya. Nah, hari ini, malam ini saya akhirnya menyadarkan sebetulnya manusia itu tidak ada apa-apanya. Terkadang kita justru lebih berharga satwa, lebih berharga hewan dibandingkan manusia. Malam ini kita disadarkan bahwa kita menghadirkan Mas Alang, kita menghadirkan Daim Usman, kita ada Mas Ijang dan Mas Rojab dari Masa Kambing untuk di Eiger Flagship Store di Mer ini bukan karena beliau, tapi karena burung-burung yang dimiliki beliau. Maksudnya burung kakak tua yang dimiliki beliau. Tepuk tangan untuk kakak tua dan burung-burungnya Pak Usman. Itu mungkin, dan nanti akan saya tadi cerita bahwa
itu ada di pemukiman warga, kemudian akhirnya bagaimana kebijakan supaya itu menjadi terlindungi yang namanya sekarang sudah ditetapkannya KEE atau kawasan ekosistem esensial. Mungkin nanti pemateri yang Pak Katri dari Dinas Kehutanan nanti akan banyak cerita. Permulaan mungkin akan menjadi penjelasan yang sedikit saja karena akan lebih enak ngobrol nanti ya. Yang pertama adalah mungkin kepada Pak Sumpena untuk bisa menjelaskan apa sih kakak tua masa kambing itu dan bagaimana keterancamannya sekarang dan apa yang upaya-upaya yang dilakukan. Waalaikumsalam Pak Katri, monggo. Monggo silakan kepada Pak Sumpena untuk sedikit kurang lebih 5-7 menit untuk bisa ngobrolin hal yang kira-kira urgent dan mungkin nanti kita lebih enak show ya, namanya talk show ini kan ngobrol aja. Monggo Pak Sumpena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Katri Atmojo, SPMSI dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Agus Wiono. Yang kami hormati pula, mohon izin Mas Dr. Ihsanuddin, teman-teman dari Masa Kambing yang kami banggakan, dan teman-teman mahasiswa pecinta alam yang juga kami banggakan. Dan intinya terlebih dahulu marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini telah melimpahkan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada panitia, kepada teman-teman MPA Kubatras yang telah mengajak kami untuk bercerita sedikit mungkin terkait kakak tua kecil Jambul Kuning. Mohon izin perkenalkan, meskipun tadi sudah dikenalkan, nama saya Sumpena dari Balai Besar KSDA Jawa Timur pada seksi konservasi wilayah 4 Madura. Kantor kami di Madura ada di Jalan Bonorogo 36 dan kantor pusat UPT ada di Jalan Bandara Juanda Surabaya. Mohon izin sedikit mungkin kami akan bercerita terkait kakak tua kecil Jambul Kuning. Namun sebelumnya seperti tadi disampaikan Pak Ihsan, salam lestari dulu. Salam lestari. Salam lestari. Terima kasih. Perkenankan kami dari Balai Besar KSDA Jawa Timur, salah satu tugas pokok kami yaitu melakukan kegiatan perlindungan pengelolaan di Taman Wisata Alam, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa maupun konservasi ex situ di luar kawasan, antara lain terkait kakak tua kecil Jambul Kuning. Banyak tadi sudah disampaikan maupun tayangan video seperti apa kakak tua kecil Jambul Kuning dan di mana kakak tua kecil Jambul Kuning. Cuman tadi belum disampaikan aja sepenggal, yaitu gimana perjalanan ke Masa Kambing. Kakak tua kecil Jambul Kuning dari ras aboti ini sudah langka. Satu-satunya memang yang tertinggal habitat alamnya yaitu di Pulau Masa Kambing. Kita bisa sampai ke Pulau Masa Kambing dengan waktu perjalanan sekitar 20,5 jam, jadi 20,5 jam ketika kita berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan Tanjung Perak sampai ke Kecamatan Masa Lembu itu sekitar 18 jam, dilanjutkan perjalanan 2,5 jam sampai ke Pulau Masa Kambing. Dari kami, dari Balai Besar KSDA Jawa Timur telah mengawal kakak tua kecil Jambul Kuning ini sejak tahun 2011. Pada waktu itu di tahun 2011 kakak tua kecil Jambul Kuning berjumlah 11 ekor. Dan saat ini untuk kakak tua kecil Jambul Kuning dari hasil monitoring kakak tua kecil Jambul Kuning di tahun 2022 ditaksirkan kakak tua kecil Jambul Kuning di Pulau Masa Kambing ini ada 26 ekor. Jadi ada peningkatan setelah 12 tahun dari 11 ekor menjadi 26 ekor. Tadi juga disampaikan Mas Ihsan, untuk kakak tua kecil Jambul Kuning ini memang habitatnya ada di kawasan masyarakat,
di tanah hak milik dan sebagian ada di mangrove. Jadi dari kami dalam pengelolaan khususnya untuk upaya pelestarian dari tahun 2011 sampai 2019 hanya beberapa instansi pemerintah dan beberapa LSM yang konsen untuk melakukan upaya pelestarian Krakatau Jambul Kuning. Namun di tahun 2020 kawasan Pulau Masa Kambing telah ditetapkan sebagai kawasan ekosistem esensial, yaitu dengan keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 166 tanggal 13 April 2020 dan ditetapkan tim pengelola oleh Gubernur juga dengan keputusan Gubernur nomor 120 tanggal 12 Maret 2021. Jadi untuk saat ini tidak hanya kami yang sebelumnya hanya beberapa, dari tahun 2011 sampai tahun 2019 beberapa instansi maupun LSM yang bergabung dalam upaya pelestarian, yaitu dari kami Balai Besar KSDA Jawa Timur, dari KKI Kakak Tua Indonesia, dari cabang dinas kehutanan, dan dengan DLH Dinas Lingkungan Hidup. Namun di tahun 2020 pengelolaan upaya pelestarian maupun upaya peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat sekitar kawasan konservasi, sekitar kawasan Pulau Masa Kambing telah dikelola oleh tim pengelola sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur. Dari waktu ke waktu memang sedikit ada pergeseran untuk Krakatau Kecil Jambul Kuning sendiri. Di awal-awal tahun dari kegiatan monitoring kami, Krakatau Kecil Jambul Kuning itu hanya ada di sebagian wilayah Masa Kambing. Tapi di tahun 2020 sampai 2022 sudah mulai menyebar. Yang sebelumnya belum banyak berjelajah di kawasan mangrove. Di tahun 2022 kemarin kami saat monitoring menemui beberapa Krakatau Kecil Jambul Kuning ini yang tempat mainnya tidak hanya di daratan tapi sudah menyebar di kawasan mangrove, kan gitu. Sedikit mungkin itu dari kami. Nanti mungkin banyak saat kita berdiskusi ataupun ada hal-hal yang ingin teman-teman tahu lebih banyak. Mungkin itu. Terima kasih Mas matur nuwun atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Supena. Jadi nanti tepuk tangan dulu dong buat Pak Supena. Jadi ini introduction speech dulu ya. Jadi penjelasan yang dianggap penting, yang sesuai dengan bidangnya. Nanti sambil lalu akan saya pandu untuk ngobrolnya. Mungkin yang kedua, tadi disampaikan ya, saya baru tahu ini ternyata ada pergeseran. Kalau dulu lebih banyak ke area penduduk, rumah penduduk dan di perkebunan. Nah sekarang sudah ke area mangrove. Bisa jadi itu dia sudah dapat tempat bulan yang baru. Bisa jadi sudah ada gangguan di area situ, ada kemungkinan gitu ya. Nah terkait gangguan itu karena dia adalah bukan kawasan konservasi, makanya saya persilahkan pada Pak Katri untuk sedikit menyentil bagaimana upaya-upaya itu terkait dengan habitat yang ada relasinya dengan KE dan sebagainya. Monggo Pak Katri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Isanuddin kami ucapkan terima kasih atas undangan kami kepada kami. Kemudian Bapak Agus Wiono, Bapak Supena dan KSDA, saudara-saudara kami, Bapak Icang, kemudian Bapak Alan sama Bapak Deng Usman, ini saudara-saudara kami pejuang-pejuang, dan kepada adik-adik Gubatras semuanya, salam lestari. Alhamdulillah saya senang sekali bisa berkumpul. Awalnya kami dapat informasi dulu waktu masa kita di sana dari sakitnya gawi dan sebagainya. Terus dalam waktu terakhir saya komunikasi dengan Bapak Iksan. Saya mohon izin kalau saya hadir duduk di pojok tidak apa-apa. Ya, ternyata malah di duduk. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Kita ngobrol santai, saya ngobrol
tidak formatif banget. Nama saya Katri Atmojo, saya asli dari Seragen, Solo. Kebetulan ditugaskan di cabang dinas kehutanan wilayah Sumeneb yang membawahi Madura 4 kabupaten termasuk Kepulauan. Kemudian kami di bawah dinas kehutanan provinsi Jawa Timur. Nah, kita punya misi-misi, ya salah satunya pembangunan kehutanan di Madura, di mana kami ada di seksi rehabilitasi lahan dan pemberdayaan masyarakat. Ada 2 garis besar kegiatan kami di tupoksi kami, yaitu rehabilitasi lahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, rehabilitasi lahan salah satunya adalah melakukan kegiatan-kegiatan penanaman, kemudian lahan kritis itu kita kurangi targetnya itu. Kemudian pemberdayaan masyarakat yaitu mengajak semua elemen-elemen masyarakat dari non formal sama formal, kita ajak semuanya ikut dalam kegiatan pemberdayaan khususnya dalam rangka pembangunan kehutanan. Salah satu diantaranya ada kader konservasi, kemudian ada pecinta alam. Jadi pecinta alam itu ada di binaan kami juga. Makanya kami insya Allah dalam waktu dekat bulan Juli akan berkunjung ke UTM. Ini khususnya untuk adik-adik MPA Gubatras. Dan sebelumnya kami mohon izin mungkin bisa menayangkan video kami pada saat perjalanan terakhir kami ke Pulau Masakambing bersama kolaborasi kami cabang dinas kehutanan Sumeneb, dinas kehutanan provinsi dengan seksi 4 Balai Besar PSDA Jawa Timur. Jadi mohon izin untuk sedikit saja melihat perjalanan kami. Begitu. Monggo dipersilakan. Kami namakan ekspedisi kami adalah ekspedisi Aboti yang kedua, karena kita sudah melakukan 2 kali. The expedition team consisted of Cabang Dinas Kehutanan Sumeneb with Seksi Konservasi Wilayah 4 to carry out our action plan of essential ecosystem area in Masakambing. The observation of Aboti in Masakambing Island was done by making 12 spots to monitor the birds in morning and evening time for 3 days. Around 26 birds were seen. For promoting the ecosystem, we promote the economic potential, such as training the locals to cultivate honeybee. We cultivated 400 plants and 90% growth successfully. We have 4 volunteers
known as Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, specializing in conservation, rehabilitation, economic, and ecotourism, respectively. On mangrove land, we did mangrove plant action with the local student to protect coastal line from abrasion. The abati has specific suite to do their activity, such as nesting tree, sleeping tree, and feeding tree. We protect these trees by covering it with fiberglass to minimize the disturbance of the birds. We also cultivate